Istriku selalu pergi setelah pulang kerja bersama teman-temannya. Aku syok saat lihat foto mesra istriku dengan mantan pacarnya yang menjadi polisi. Ternyata, Yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. saat semua masih baik-baik saja, pagi itu suasana rumah Ambar dan Yudi tampak seperti biasanya. Sederhana tapi penuh kehangatan. Matahari baru saja naik, sinarnya menembus sela-sela dedaunan di halaman kecil mereka. Dari luar pagar, tetangga terlihat mengintip sambil tersenyum. Kagum melihat betapa harmonisnya keluarga kecil itu. Di halaman, Yudi pria berusia 40-an dengan lengan kekar hasil kerja di bengkel setiap hari sedang mencuci motor. Anaknya Dika yang baru berusia 7 tahun ikut membantu dengan semangat walaupun lebih banyak bermain air daripada membersihkan motor. Yudi tersenyum melihat antusiasnya anaknya. Dika, jangan banyak main air, kamu kan mau bantu, bukan mandi di sini. Dika tertawa kecil. Tapi ayah, airnya dingin, enak buat main. Dasar kamu ini. Coba sini, pegang lapnya, biar motor kita kinclong kayak punya Pak Aris. Dika sambil memegang lap dengan canggung. Kalau gini nanti jadi kinclong ya ayah? Iya dong, pasti motor kita bakal keren, kata Yudi. Di dapur, Ambar tengah memotong sayur sambil mendengarkan suara candaan dari halaman. Ia tersenyum sendiri menikmati pagi yang hangat ini. Setelah mempersiapkan bahan-bahan, ia menggoreng telur sambil sesekali melirik ke jendela, memastikan suami dan anaknya baik-baik saja. Ambar bergumam pelan, senyum kecil di wajahnya. Ambar bicara dengan diri sendiri. Pagi-pagi sudah pada bikin ribut, tapi ya begini nih kebahagiaan yang gak bisa ditukar dengan apapun. Seorang tetangga Bu Marni menghampiri pagar sambil mengangguk puas melihat kebersamaan mereka. Bu Marni berbisik pada suaminya. Masya Allah, si Ambar sama Yudi itu keluarga yang rukun banget ya. Gak pernah ribut atau bermasalah. Pak Tono, iya, padahal mereka hidup sederhana aja, tapi kelihatannya bahagia banget. Sementara itu Yudi dan Dika beres mencuci motor dan langsung menuju dapur mencari Ambar. Memaksa aroma masakan mengisi rumah kecil itu dengan harumnya yang menggoda. Ambar melihat Yudi dan Dika sudah selesai mencuci motor. Dia berdiri di pintu dapur, tersenyum sambil melambai memanggil mereka. Ayah, Dika, ayo masuk, sarapan sudah siap. Yudi melirik Dika yang masih asik bermain air. Dengar tuh Dika, ibu sudah masak enak-enak, ayo kita masuk. Dika bergegas menghampiri Ambar. Ibu masak apa? Harumnya enak sekali. Ambar tersenyum sambil meraih handuk untuk mengelap tangan Dika. Ada nasi goreng kesukaan kamu sama telur dadar spesial. Udah cuci tangan kan? Udah dong Bu. Mereka semua duduk di meja makan menikmati sarapan pagi yang sederhana tapi penuh kehangatan. Yudi mengambil sendok pertama dan menghela nafas puas. Nasi gorengnya mantap. Kayaknya makin enak aja masakanmu Ambar. Ambar tertawa kecil. Ah masa sih? Kamu aja yang gak sabar sarapan. Kalau masakan enak begini, siapa yang gak sabar? Setelah selesai sarapan, Ambar menatap Dika yang sedang menyantap potongan terakhir telur di piringnya. Hari ini kita jalan-jalan kemana ya? Kan minggu nih, waktunya kita refreshing. Dika matanya berbinar. Taman aja Bu, aku mau naik sepeda. Kalau begitu kita main ke taman dulu, baru nanti sore mampir ke mall buat makan es krim. Ujar ayahnya. Dika setuju. Aku suka banget hari Minggu, ayah sama ibu gak kerja. Ambar tersenyum dan mengelus kepala Dika. Iya nak, makanya kalau minggu kita manfaatin buat kumpul dan senang-senang bareng. Betul, mumpung ibu lagi libur, ayah juga gak harus ngurusin bengkel. Yeay, makasih ibu, ayah. Dengan perasaan penuh sukacita mereka bertiga pun bersiap-siap. Dika bersemangat menyiapkan sepedanya, Yudi memastikan mobilnya siap dipakai. Ambar merapikan sedikit barang-barang yang akan dibawa ke taman. Kebersamaan di hari Minggu ini selalu jadi momen spesial bagi mereka, memberikan kehangatan dan kebahagiaan yang tak tergantikan. Setelah mengantar Dika ke sekolah, Ambar bergegas menuju sekolah tempatnya mengajar. Sepanjang hari pikirannya terus melayang ke pertemuan reuninya nanti. Bayangan wajah-wajah lama yang akan ia jumpa kembali memunculkan rasa senang dan sedikit gugup. Hampir pukul 3 sore, Ambar dan Sania, teman SMA-nya yang juga tetangganya bergegas menuju lokasi reuni yang berada di sebuah kafe kecil di pusat kota. Setibanya di sana, Ambar melihat beberapa teman yang sudah berkumpul. Mereka tampak tak banyak berubah, wajah-wajah yang masih familiar membuat kenangan lama segera terlintas di pikirannya. Ambar dan Sania pun duduk, berbicara dan membaur dengan yang lain, penuh tawa dan cerita nostalgia.
Namun tak lama, Ambar merasakan suasana yang tiba-tiba menjadi hening. Ia merasakan tatapan teman-temannya perlahan beralih ke sesuatu di belakangnya. Dengan sedikit heran, Ambar menoleh ke belakang. Di sana berdiri seorang pria yang begitu dikenalnya, Roni, mantan pacarnya dari masa SMA. Roni tersenyum mengenakan jaket kulit hitam yang membuatnya terlihat karismatik dan penuh wibawa. Tangannya yang hangat tiba-tiba menyentuh pundak Ambar, memberikan sentuhan yang membuat jantung Ambar berdegup kencang. Ambar, sudah lama sekali ya. Senang lihat kamu di sini. Ambar terkejut berusaha tetap tenang. Roni, iya, sudah lama sekali. Aku gak menyangka kamu bisa datang. Roni tersenyum khas, suaranya dalam dan menggetarkan. Ya, tugas sekarang lebih dekat dengan kota ini. Jadi sempatlah. Kamu masih seperti yang dulu, gak banyak berubah. Sunny dan teman-teman lainnya memperhatikan percakapan mereka dengan penuh rasa penasaran. Ambar bisa merasakan tatapan itu, tapi ia mencoba mengalihkan perhatian dan memulai percakapan santai. Namun ada ketegangan yang tak bisa ia abaikan. Rasa yang sudah lama terkubur namun entah mengapa kembali muncul. Bar, kok jadi kayak reuni yang lain ya? Kamu sama Roni kayak ada sesuatu. Sania berbisik pelan ke Ambar. Ambar tertawa canggung. Ah, enggak San. Sudah lama aja gak ketemu dia. Roni mendengar percakapan mereka tersenyum. Kalau boleh jujur, memang ada banyak kenangan kan? Ambar, gimana sekarang? Suami dan anak-anak baik? Ambar menjaga jarak dan tersenyum sopan. Iya, kami baik. Dika anakku sudah SD sekarang. Yudi juga punya bengkel sendiri. Roni mengangguk, senang dengarnya. Kamu selalu punya impian sederhana tapi bahagia. Itu yang aku kagumi dari kamu. Percakapan mereka diselingi oleh gelak tawa teman-teman yang mencoba meramaikan suasana. Tapi Ambar tetap merasa ada getaran aneh dalam dirinya. Rodi memang sosok yang pernah berarti. Namun, kehadirannya sekarang seolah membawa kembali rasa yang harusnya telah hilang. Ambar berusaha menjaga jarak, tapi ia tak bisa memungkiri bahwa perhatian Roni sedikit mengganggu pikirannya. Di tengah-tengah percakapan, ponsel Ambar tiba-tiba berderi. Ia melihat layar. Nama Yudi tertera di sana. Ambar merasa sedikit bersalah karena sejak tadi ia terlalu larut dalam reuni ini. Ia bangkit dari kursi untuk menerima panggilan itu. Halo Mas. Yudi, suaranya terdengar tenang tapi ada sedikit nada khawatir. Ambar, aku udah jemput Dika ya. Tadi sempat khawatir aja kalau kamu lagi sibuk. Atau kenapa? Ambar berusaha menenangkan Yudi. Oh iya Mas, maaf tadi gak kasih kabar. Tadi lagi ngobrol sama teman-teman. Kamu dan Dika udah di rumah? Iya udah, kamu hati-hati di sana. Kalau bisa gak usah kemalaman pulangnya. Iya Mas, aku gak akan lama kok, bentar lagi selesai. Ambar menutup telepon, namun perasaan bersalah dan bingung bergejolak dalam dirinya. Tatapannya teralih kepada Roni yang memperhatikannya dengan sorot mata yang sulit ditebak. Roni berbisik menyadari panggilan tadi. Itu dari suami kamu ya? Aku senang kamu sudah bahagia, Bar. Ambar menatap Roni dengan tegas. Iya, aku sangat bahagia dengan keluargaku. Makasih ya, Ron. Meski Ambar ingin sekali segera pergi dan menyudahi percakapan itu, Roni melanjutkannya dengan suara rendah. Kalau ada waktu, Bar, kita bisa ngobrol lagi lain hari. Aku mau tahu lebih banyak tentang hidup kamu sekarang. Ambar tersenyum tipis, menjaga nada. Mungkin di lain kesempatan, Ron, hari ini cukup membawa banyak kenangan lama. Ambar merasa ada sesuatu yang mengikatnya pada masa lalu, tapi ia tak ingin terjebak lagi di sana. Ia menyadari perasaan bahagianya bersama Yudi dan Dika jauh lebih berharga daripada kenangan yang kini hanya sebuah cerita lama. Dengan sopan ia pun pamit kepada teman-temannya, termasuk Roni, dan segera pulang untuk kembali pada keluarganya yang selalu setia menunggu. Dalam perjalanan pulang, Ambar merasa lega sekaligus bimbang, berharap pertemuan dengan Roni tadi adalah yang terakhir kali. Tapi dalam hatinya terselip perasaan takut soal sesuatu yang tak terduga mungkin akan terjadi di masa depan. Membawa kembali Roni ke dalam hidupnya. Di tempat parkir, Ambar mendapati ban motornya bocor. Paku besar menancap di bagian ban belakang. Ambar langsung merasa kesal. Sambil menggerutu pelan, ia mulai mendorong motornya keluar dari area parkir, berusaha mencari tempat tambal ban terdekat. Pikiran Ambar sudah penuh dengan kekhawatiran. Yudi mungkin mulai bertanya-tanya mengapa ia belum juga pulang. Ambar mengeluh dalam hati. Ya ampun, cobaan apa lagi ini? Udah mau maghrib pula. Yudi pasti khawatir. Saat ia hampir tiba di tempat tambal ban, tiba-tiba suara familiar menyapanya dari belakang. Roni muncul tampak sedikit terengah-engah karena mengejarnya. Ambar, kamu kenapa? Ada apa dengan motor kamu? Ambar terkejut lalu menghela nafas. Oh, Roni, ban motorku bocor. Kenapa aku tadi di parkiran? Aku mau ke tempat tambal ban. Roni memperhatikan ban dengan tatapan serius. Wah, kayaknya kamu emang lagi sial hari ini ya. Udah hampir maghrib lagi.
gimana kalau aku antar kamu pulang aja? Motor kamu bisa ditinggal dulu biar nggak kemalaman. Ambar ragu dan sedikit bingung. Ah, nggak usah Ron. Aku bisa tunggu di sini sampai beres. Lagi pula nggak lama kok, pasti bisa diatasi. Namun Roni tidak menyerah. Ia melangkah mendekat mencoba meyakinkan Ambar dengan senyumnya yang menenangkan. Ayo Ambar, kamu pasti udah cukup capek, biar aku antar pulang. Motor kamu bisa diambil besok aja. Aku bisa temenin kamu balik ke sini besok kalau perlu. Ambar terus mencoba menolak dengan lembut. Makasih Ron, tapi nggak apa-apa kok. Aku bisa sendiri. Aku bisa tunggu sampai beres, suamiku juga pasti udah nunggu di rumah. Roni tampak sedikit kecewa, namun ia tetap berdiri di sana. Seolah tidak akan pergi sebelum memastikan Ambar baik-baik saja. Di tengah kebingungannya, tiba-tiba Sania muncul dari arah berlawanan. Melihat Ambar dan Roni berdiri di pinggir jalan. Sania menghampiri dengan ekspresi penasaran. Ambar, kok masih di sini? Udah sore loh, ada apa? Ambar menjelaskan dengan nada lega. Iya San, ban motorku bocor, kenapa aku? Aku udah mau ke tambal ban nih, tapi kayaknya bengkel udah pada tutup. Sania mengangguk memahami, lalu melihat ke arah Roni yang masih di sana. Ya udah Mbar, aku antar kamu pulang aja. Besok kita ambil motor kamu bareng kalau perlu. Roni sedikit kecewa tapi berusaha tersenyum. Ya sudah kalau gitu Mbar, kalau ada apa-apa kamu tahu, aku siap bantu. Hati-hati ya. Ambar tersenyum tipis, penuh rasa terima kasih. Iya Ron, makasih ya. Ambar dan Sania akhirnya meninggalkan tempat tambal ban bersama-sama. Sementara Roni tetap berdiri menatap mereka pergi. Ada rasa aneh di hati Ambar, tapi ia berusaha mengabaikannya. Ia tahu pilihan terbaik adalah kembali pada keluarganya yang sudah menantinya di rumah. Dengan Sania di sisinya, Ambar merasa lebih tenang, meyakini bahwa keputusannya sudah benar. Setibanya di rumah, Ambar melihat jam menunjukkan pukul 7 malam. Ia membuka pintu dengan perasaan was-was di ruang tamu. Yudi dan Dika sedang duduk sambil bermain bersama. Lihat Ambar datang, Yudi tersenyum dan menyapa dengan hangat. Seolah tidak ada yang terjadi. Tapi Ambar tahu ia sudah pulang terlambat dan wajahnya memancarkan rasa bersalah yang sangat dalam. Maaf mas, aku lama. Tadi ada masalah di jalan, ban motorku bocor. Yudi tersenyum lembut mengangguk mengerti. Gak apa-apa Ambar, yang penting kamu selamat sampai rumah. Aku juga tadi udah siapin makan malam. Dika juga bantu aku masak loh. Ya kan Dik? Dika tersenyum bangga. Iya bu, aku bantu ayah motong sayur. Ambar terdiam sejenak, merasakan kehangatan keluarga kecilnya yang penuh dengan kasih. Air matanya hampir saja jatuh saat melihat Yudi yang tetap sabar dan pengertian, meski ia sendiri penuh penyesalan dan kecemasan. Makasih ya mas, kamu udah repot-repot masak buat kami. Maaf ya, aku jadi pulang telat. Yudi melusap pundak Ambar dengan lembut. Gak usah dipikirin Bar, sesekali kamu butuh waktu untuk bertemu dengan teman-temanmu juga kan. Yuk, kita makan dulu. Udah lapar kan? Ambar hanya bisa mengangguk, merasa terharu melihat kebaikan hati Yudi yang tanpa pamrih. Di tengah kebahagiaan yang ia rasakan terutama keluarganya, muncul pergolakan batin dalam dirinya. Bayangan pertemuan dengan Roni tadi siang masih membayangi pikirannya, meskipun ia tahu bahwa dirinya sudah berkomitmen penuh untuk Yudi dan Dika. Namun perasaan asing yang ia rasakan terhadap Roni membuatnya merasa bersalah pada Yudi. Saat makan malam bersama, Ambar berusaha menikmati setiap momen bersama Yudi dan Dika. Namun pikiran tentang Roni sesekali menyelinap di pikirannya. Itu membuatnya bertanya-tanya tentang perasaannya yang sebenarnya. Ia menyadari bahwa Yudi adalah sosok yang tulus dan selalu ada untuknya. Namun, rasa penasaran terhadap Roni yang muncul kembali setelah bertahun-tahun membuatnya merasa bimbang dan terjebak di antara dua perasaan yang saling bertentangan. Yudi menatap Ambar penuh perhatian. Bar, kamu kelihatan capek. Kalau ada apa-apa dan kamu pengen cerita, aku siap buat dengerin. Ambar tersenyum samar, menatap Yudi dengan rasa sayang dan penyesalan. Aku tahu mas, kamu selalu sabar. Makasih ya udah ngertiin aku. Ambar merasakan kehangatan dan kenyamanan yang hanya bisa ia temukan bersama Yudi. Ia menyadari betapa berharganya Yudi dan keluarganya, dan ia tidak ingin menghancurkan semua itu hanya karena bernostalgia lama yang tidak seharusnya ia kenang kembali. Di dalam hatinya, Ambar berjanji untuk melepaskan masa lalu dan fokus pada kebahagiaan keluarga yang telah ia bangun bersama Yudi. Tapi di sudut hatinya, ia tidak bisa menepis ketegangan batin yang muncul setiap kali ia mengingat Roni. Bagaimanapun malam itu Ambar memilih untuk bersama keluarganya, mencoba untuk membuang bayangan tentang masa lalu yang mungkin hanya akan membawa kesedihan jika ia biarkan terus-menerus mengganggu pikirannya. Keesokan harinya, Ambar duduk di kamar, mengamati ponselnya. Grup WA reuni mereka riuh dengan obrolan, foto-foto dan candaan masa lalu.
Ambar merasa senang bisa terhubung kembali dengan teman-teman lamanya. Namun hatinya sedikit gemetar ketika ia melihat kontak Roni ada di daftar anggota grup. Tanpa sadar jarinya menutup profilnya. Foto Roni terpampang di sana, mengenakan seragam polisi terlihat gagah dan berwibawa. Wajahnya begitu tenang namun tegas. Perasaan aneh mengalir di hatinya. Campuran antara kekaguman dan rasa yang dulu pernah ada kini perlahan muncul kembali, membayangi pikirannya. Ambar bicara dalam hati. Kenapa ya? Kenapa perasaan ini muncul lagi? Aku sudah bahagia sama Yudi kan? Tapi kenapa aku gak bisa berhenti mikirin Roni? Tanpa sadar Ambar terus memandangi foto Roni. Ia ingat saat-saat mereka bersama di masa SMA, tawa dan kebersamaan yang dulu mereka alami. Seketika hatinya bergemuruh, seolah terjebak dalam nostalgia yang membelenggu pikirannya. Namun tiba-tiba pintu kamar terbuka, Yudi masuk dengan santai membawa segelas air. Ambar tersentak, menutup layar ponsel dengan cepat dan memalingkan wajahnya agar kegelisahannya tidak terlihat. Yudi tersenyum sambil menyodorkan air. Ini Bar, aku lihat dari tadi kamu sibuk banget sama ponsel. Kamu udah minum belum? Ambar berusaha tersenyum sambil meraih gelas dengan tangan gemetar. Makasih ya mas, aku belum minum. Tadi emang lagi lihat grup reuni gitu. Yudi tertawa kecil. Wah, grup reuni kalian seru juga ya. Ngobrol soal apa aja sih? Ambar berusaha meredakan kegelisahan. Cuma ngobrol-ngobrol biasa mas. Nostalgia aja, cerita-cerita masa sekolah. Banyak yang udah berubah ternyata. Yudi duduk di sebelah Ambar di ranjah, memandangnya dengan tatapan lembut namun penuh perhatian. Tatapan yang selalu membuat Ambar merasa aman dan dihargai. Seolah-olah Yudi adalah sosok pelindung yang akan selalu ada di sisinya. Namun kini tatapan itu justru membuat perasaannya bersalah, membebani hatinya. Yudi dengan suara lembut. Aku senang kamu bisa reuni Bar. Kamu kan memang jarang punya waktu buat teman-teman lama. Aku tahu kamu juga butuh waktu untuk keluar dari rutinitas kan? Ambar tersenyum meski dengan rasa bersalah. Iya mas, makasih sudah ngerti. Aku bersyukur punya suami seperti kamu yang gak pernah melarang aku untuk menikmati waktu dengan teman-teman. Yudi menyentuh pundak Ambar dengan lembut. Asal kamu bahagia, itu yang paling penting buat aku. Kamu gak pernah kekurangan apapun di sini kan? Kata-kata Yudi menusuk hati Ambar, membuatnya semakin sadar betapa tulusnya cinta Yudi. Perasaan bahagia sekaligus sedih bercampur di dadanya. Menyadari betapa ia sangat dicintai oleh suaminya. Namun di sisi lain, ia tak bisa memungkiri getaran perasaan asing yang muncul kembali dalam dirinya saat melihat Roni. Ia ingin sekali menghapus bayangan Roni dari pikirannya, namun semakin ia mencoba, semakin kuat rasa penasaran itu menghantuinya. Ambar berbisik dalam hati sambil menatap Yudi yang begitu penuh perhatian. Kenapa aku seperti ini, padahal Yudi sudah memberikan segalanya untukku? Kenapa aku malah tergoda dengan sesuatu yang hanya kenangan? Yudi memperhatikan wajah Ambar yang tampak bingung. Bar, kamu kelihatannya capek. Kalau ada apa-apa, aku selalu di sini buat dengar. Ada apa? Apa yang mengganggu pikiran kamu? Ambar menghela nafas dalam-dalam, berusaha mencari kata yang tepat. Ia ingin sekali jujur, namun ia tahu bahwa perasaan yang ia miliki ini bisa menyakiti Yudi. Ambar tersenyum kecil, menyembunyikan pergulatan batinnya. Gak kok mas, aku cuma capek aja mungkin. Banyak yang harus diingat-ingat kemarin. Banyak cerita masa lalu yang muncul tiba-tiba. Yudi tersenyum sambil merangkul pundak Ambar, memberikan rasa aman yang sangat ia butuhkan. Ambar memejamkan matanya sejenak, merasakan kehangatan tubuh pelukan Yudi, mencoba menghilangkan bayangan Roni yang kembali menyelinap dalam pikirannya. Ia tahu ada cinta yang kuat antara dirinya dengan Yudi, cinta yang telah tumbuh melalui berbagai perjuangan hidup. Namun di balik itu semua, ia tak bisa menahan gejolak hati yang timbul akibat kemunculan Roni kembali. Setelah Yudi keluar dari kamar, Ambar segera melihat ponselnya. Tanpa sadar membuka kembali profil Roni, ia memandangi foto Roni sambil berpikir dalam hati. Ambar berbisik dalam hati, apa aku hanya terjebak dalam nostalgia? Atau apa ada yang lebih dari itu? Tapi aku gak bisa, aku gak boleh, Yudi sudah terlalu baik. Di dalam hatinya, Ambar tahu bahwa keluarga dan kehidupan yang ia bangun bersama Yudi adalah sesuatu yang tak bisa ia gantikan. Namun bayangan Roni yang muncul kembali membawa keraguan dan konflik dalam dirinya. Ia merasa terjebak di antara masa lalu dan masa kini, di antara perasaan yang tak terungkap dan kenyataan hidup yang begitu ia cintai. Dengan berat hati Ambar memutuskan untuk menutup masalahnya, berusaha menenangkan hatinya yang masih bergejolak. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk melupakan semua ini untuk fokus pada Yudi dan Dika. Namun ia tahu bahwa pertarungan ini tidak akan mudah.
Suasana kantor sekolah begitu ramai pagi itu. Ambar sedang sibuk menyiapkan materi untuk mengajar ketika tiba-tiba ponselnya bergetar. Ia melihat layar ponsel dan terkejut melihat nama Roni terpampang di sana. Detak jantungnya langsung meningkat. Sementara perasaannya bercampur aduk antara bingung, gugup, dan penasaran. Setelah menenangkan diri, dia pun mengangkat panggilan itu. Ambar berusaha tetap tenang. Halo, Roni? Roni dengan suara ramah dan sedikit bercanda. Halo Ambar, lagi sibuk ya? Maaf ganggu, tapi ini mau nanya, kamu kerja di SD 01 kan? Ambar tertegun sedikit tergagap. Iya, benar. Aku kerja di situ, emang kenapa? Roni tertawa kecil. Wah, kebetulan banget. Nanti di jam kedua aku sama tim dari kantor polisi bakal datang ke SD kamu buat sosialisasi keselamatan jalan raya. Pasti bakal rame nih. Ambar terdiam sejenak. Wajahnya memerah. Tak menyangka bahwa Roni akan datang ke sekolahnya. Ia merasa gugup namun ada rasa tak sabar yang muncul untuk bisa melihat Roni lagi. Setelah beberapa saat ia akhirnya menjawab. Ambar berusaha menjaga nada suaranya agar terdengar biasa. Oh iya baik, nanti aku bantu siap-siap untuk acara sosialisasinya. Oke, makasih ya. Sampai ketemu nanti Ambar. Setelah menutup telepon, Ambar duduk sejenak, merasakan dadanya berdebar tak karuan. Ia merasa senang namun juga cemas, takut perasaan yang ia simpan kembali mengganggu pikirannya. Ambar menggigit bibirnya, berusaha menenangkan diri sebelum kembali ke kelas. Beberapa jam kemudian, acara sosialisasi keselamatan jalan raya pun dimulai di aula sekolah, dihadiri oleh para siswa dan guru. Roni yang mengenakan seragam dinasnya tampak berdiri dengan penuh wibawa di depan aula. Ambar tak bisa menahan pandangannya, terus memperhatikan Roni yang terlihat begitu percaya diri dan karismatik saat memberikan materi tentang keselamatan berkendara di jalan raya kepada anak-anak. Roni kepada siswa-siswa dengan suara tegas namun ramah. Adik-adik, siapa di sini yang suka menyeberang jalan sembarangan? Para siswa, beberapa tersenyum dan mengangkat tangan bersorak ria. Roni tersenyum mendengar antusiasme anak-anak dan melanjutkan dengan nada yang hangat, namun tetap serius. Ambar yang duduk di antara para guru tak bisa menahan rasa kagumnya. Tatapannya tertuju pada setiap gerakan dan kalimat yang diucapkan Roni. Seolah-olah setiap kata yang ia dengar membuat kenangan masa lalu itu terulang kembali. Roni melanjutkan menjelaskan kepada para siswa. Nah, kalau mau selamat, kita harus lihat dulu kanan dan kiri. Jangan sampai ada kendaraan. Jangan lupa kalau nyebrang harus di zebra cross. Ambar tersenyum sendiri saat melihat bagaimana Roni begitu hangat kepada anak-anak. Ia teringat betapa dulu Roni selalu sabar dan penuh perhatian pada teman-temannya. Namun tiba-tiba ia tersadar bahwa ia sekarang sudah memiliki keluarga dan ia harus menjaga perasaan dan pikirannya agar tetap pada Yudi dan Dika. Di tengah acara, tanpa sadar Roni menoleh ke arah Ambar dan tersenyum tipis. Ambar merasa wajahnya memanas dan segera menundukkan kepalanya, berharap tidak ada yang menyadari reaksinya. Namun di dalam hatinya, ia merasakan perasaan aneh yang kembali tumbuh, rasa penasaran yang bercampur dengan kenangan lamanya. Setelah sesi sosialisasi selesai, para siswa bertepuk tangan dengan riang. Sementara beberapa guru mendekati Roni untuk berterima kasih. Ambar berdiri di sudut aula menatap Roni dari jauh. Merasa bingung dengan perasaannya sendiri. Ia tahu ia harus menjaga batas namun hatinya tak bisa berhenti berdebar. Tak lama kemudian Roni mendekat menyapa Ambar yang masih berdiri di sudut aula. Roni tersenyum berusaha memecah kecanggungan. Makasih Ambar, sesi ini sukses berkat bantuan semua guru. Kamu kelihatan sibuk banget tadi. Ambar tersenyum gugup berusaha menjaga formalitas. Ya sama-sama Ron, anak-anak senang banget tadi. Kamu membawakannya dengan baik. Roni tertawa kecil. Biasa aja kok. Tapi aku senang bisa datang ke sekolah kamu. Ternyata guru Ambar di sini disukai banyak siswa ya. Ambar tersenyum, namun segera merasa bersalah karena tersipu di hadapan Roni. Ia tahu perasaannya sudah tidak semestinya. Tapi tak bisa ia pungkiri bahwa hati kecilnya merasa bahagia dengan kehadiran Roni. Ambar menunduk sedikit, mencoba mengendalikan dirinya. Makasih Ron, senang juga bisa bekerja sama untuk sosialisasi tadi. Anak-anak jadi dapat banyak pelajaran. Mereka berpamitan dengan canggung, namun di dalam hati Ambar masih terjebak antara nostalgia masa lalu dan kenyataan hidupnya bersama Yudi. Ia menyadari bahwa ada batas yang harus ia jaga. Namun perasaan itu sulit hilang begitu saja. Setelah selesai sosialisasi dan makan siang bersama di kafe, suasana di meja makin akrab. Ambar dan Roni duduk di meja, terlibat dalam percakapan yang semakin intens.
Mereka tertawa kecil saat mengingat masa-masa muda mereka. Tapi di dalam tawa itu ada beberapa hal yang hanya mereka berdua rasakan. Begitu teman-teman lain sibuk berbicara satu sama lain, Roni dan Ambar memanfaatkan momen itu untuk berbicara lebih dalam. Bar, kamu tahu kan, aku pikir setelah kamu menikah, semua bakal jadi lebih mudah untuk dilupakan. Tapi gak pernah begitu. Ambar terdiam sejenak, hatinya terasa berdesir. Namun ia mencoba mempertahankan sikap tenang. Ron, aku juga gak menyangka perasaan ini masih ada. Tapi aku gak punya pilihan waktu itu. Aku gak bisa terus menunggu tanpa kepastian. Kamu tahu sendiri kan, semua itu terlalu berat buat aku. Roni menunduk tampak menyesal. Lalu menatap Ambar dalam-dalam. Pandangannya seakan berbicara lebih banyak daripada kata-kata yang ia ucapkan. Aku ngerti Bar, tapi aku juga terus bertanya-tanya kalau kita coba sedikit lebih keras, apa mungkin ceritanya akan lain. Ambar merasa bersalah namun juga terluka karena pertanyaan itu. Mungkin Ron, tapi kenyataannya aku sekarang punya keluarga. Mereka hidup aku sekarang. Aku gak bisa begitu saja. Roni menghela nafas panjang, berusaha menenangkan emosinya. Aku tahu banget. Aku gak minta kamu buat tinggalin mereka, Bar. Aku cuma gak pengen putus begitu aja. Kita bisa tetap jadi bagian hidup masing-masing kan? Ambar tersenyum pahit. Permintaan Roni menyentuh bagian hatinya yang rapuh, membuatnya merasakan harapan dan ketakutan sekaligus. Ia tahu seharusnya tidak ada lagi hal semacam ini dalam hidupnya. Namun hatinya berbisik lain. Ambar dengan suara bergetar. Ron, kamu gak tahu betapa ini semua bikin aku merasa bersalah. Di satu sisi aku ingin tetap menjaga perasaan kita. Tapi aku takut kalau ini akan menghancurkan semua yang udah aku bangun sekarang. Roni menatap Ambar dengan intens, mencoba menenangkannya. Aku juga gak mau kamu kehilangan semua itu, Bar. Kita gak bisa menunjukkan apa-apa. Cukup kita tahu saja. Ambar meremas tangannya di bawah meja, merasakan perasaan campur aduk antara ketakutan dan keinginan yang sulit ia jelaskan. Pandangannya berkabut, tapi ia tahu bahwa di hadapannya adalah bagian dari masa lalunya yang tak pernah ia hilangkan sepenuhnya. Ambar dengan suara hampir tak terdengar. Ron, aku gak tahu apakah aku bisa menjalani ini. Aku takut kalau ini semua hanya akan membawa kita pada jalan yang sama-sama berbahaya. Roni menggenggam tangan Ambar dengan lembut di bawah meja, menatap matanya. Aku gak akan pernah minta kamu untuk melakukan sesuatu yang bisa menghancurkan hidupmu, Bar. Aku cuma mau kita tetap ada satu sama lain meskipun dalam diam. Ambar merasa hatinya melemah di bawah tatapan Roni. Ia merasakan ketulusan di mata pria itu, tapi di sisi lain ada bayangan Yudi dan Dika yang membuatnya kembali bimbang. Ia tahu bahwa ia sedang berada di ambang batas yang rapuh, di mana perasaan dan logikanya saling berbenturan. Ambar berbisik, suaranya penuh keraguan. Kamu gak takut, Ron, kalau suatu saat nanti ini ketahuan, bagaimana dengan semua yang kita bangun? Roni menggelengkan pelan, suara lembut namun penuh keyakinan. Aku gak akan pernah membahayakan hidup kamu, Bar. Aku juga gak mau merusak rumah tangga kamu. Cuma biar bagaimanapun, aku gak bisa berpura-pura gak merasakan ini. Mendengar kata-kata Roni, Ambar merasa seluruh pertahanan dirinya runtuh perlahan. Ia tahu seharusnya ia mundur, seharusnya ia melepaskan perasaan yang berbahaya ini. Tapi kedekatan Roni dan kenangan masa lalu mereka memanggilnya kembali dengan kuat. Di tengah rasa takut dan kebimbangan itu, Ambar akhirnya mengangguk pelan. Baiklah Ron, tapi ini hanya di antara kita. Kita gak boleh menunjukkan apapun di depan orang lain. Aku gak mau sampai Yudi atau siapapun tahu tentang ini. Roni menggenggam tangan Ambar erat, penuh tekad. Aku janji Bar, ini hanya antara kita. Mereka berdua terdiam sejenak, merasakan beban perasaan yang begitu kuat dan campuran emosi yang sulit dikendalikan. Mereka sadar bahwa hubungan ini mungkin akan membawa mereka ke jalan yang lebih sulit. Namun tak ada yang bisa menghentikan perasaan kembali muncul setelah sekian lama. Di saat yang sama mereka juga tahu bahwa mereka harus menjaga batas yang telah mereka sepakati, meskipun perasaan di hati berkata lain. Ketika para guru mulai beranjak pergi, Roni dan Ambar ikut bergabung dengan mereka, berusaha menyembunyikan percakapan dan perasaan yang baru saja mereka lalui. Di dalam hatinya Ambar merasakan pertempuran antara perasaan cinta yang masih tersisa untuk Roni dan tanggung jawab besar terhadap keluarganya yang tak bisa ia abaikan. Di dalam perjalanan pulang, Ambar terus berpikir. Ia tahu jalan yang ia pilih ini penuh dengan resiko. Namun hatinya terus berdetak kencang membayangkan kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Ia sadar bahwa keputusannya ini bisa mengubah segalanya. Namun perasaannya pada Roni telah menjeratnya dalam dilema yang sulit untuk diabaikan. Pada hari Minggu pagi, Yudi bersemangat mengajak Ambar dan Dika untuk menghabiskan hari libur mereka di taman kota.
Dika yang sedang lama menunggu waktu bersama keluarganya terlihat sangat antusias dan bersemangat untuk main di taman. Yudi berharap hari ini akan menjadi hari yang menyenangkan dan penuh kebersamaan bagi mereka. Tapi saat mereka tiba di taman, Yudi menyadari ada sesuatu yang berbeda pada Ambar. Dari awal, Ambar tampak asik dengan ponselnya. Jarinya terus mengetik dan seringkali tersenyum sendiri pada layar ponsel. Dika yang awalnya bersemangat mulai memperhatikan perubahan sikap ibunya. Dika mencoba menarik perhatian Ambar dengan nada kecewa. Ibu kenapa sih main HP terus? Kita kan di sini mau main bareng. Ambar masih fokus pada layar ponselnya tanpa menoleh. Ya nak, sebentar lagi. Ibu cuma mau balas pesan teman ibu. Kamu main sama ayah dulu ya. Dika menghela nafas, merasa tak dihiraukan. Ia menatap Yudi dengan wajah kecewa. Ayah, kenapa ibu gak mau main sama kita? Yudi menatap Ambar dengan penuh kebingungan dan kekhawatiran. Ia merasa ada sesuatu yang tak biasa dengan istrinya hari itu. Namun Yudi berusaha mengabaikan perasaannya. Berharap Ambar hanya sedang sibuk dengan urusan kecil. Setelah beberapa lama, saat Dika sibuk bermain, Yudi mendekati Ambar, mencoba untuk membuka komunikasi. Yudi berbisik lembut berusaha tenang. Ambar, kenapa sih dari tadi kamu main HP terus? Ini kan waktu kita bersama Dika, coba tinggalkan sebentar ya. Ambar sedikit terganggu, memasukkan ponsel ke dalam tas namun terlihat enggan. Mas, ini cuma sebentar kok, teman lama saja yang lagi cerita-cerita, gak ada yang penting. Yudi menatap Ambar dengan penuh kesabaran. Iya, tapi ini kan hari libur kita. Dika sudah lama banget pengen kita habiskan waktu bersama. Dia sampai kecewa loh karena kamu lebih sibuk main HP. Ambar terdiam, ia merasakan sedikit bersalah. Tapi keinginan untuk terus berhubungan dengan Roni melalui pesan singkat membuatnya terusik. Sementara itu di dalam tas ponselnya bergetar lagi. Aku kangen ngobrol sama kamu, Bar. Aku gak bisa berhenti berpikir tentang kita. Kamu gimana? Ucap Roni dalam pesan teks. Ambar melirik ke dalam tasnya yang bergetar, merasa jantungnya berdegup kencang. Namun tetapan penuh harapan dari Dika dan Yudi membuatnya merasa terjebak di antara perasaan yang sulit ia jelaskan. Di sisi lain, Yudi mulai merasakan ada yang janggal dengan Ambar, meskipun ia berusaha menahan rasa curiganya. Dika dengan nada protes memandang Ambar dengan kecewa. Ibu kenapa lebih sayang HP sih daripada sama aku? Ambar tertegun mendengar perkataan Dika, merasa bersalah namun tidak tahu harus berkata apa. Nah, ibu sayang kok sama kamu, ibu cuma ada sedikit urusan. Yudi menghela nafas panjang berusaha menjaga kesabarannya. Ambar, kalau ada yang kamu rasa perlu dibicarakan, ngomong aja ke aku. Aku cuma mau kita tetap saling terbuka. Dika juga butuh kamu sepenuhnya di sini. Ambar merasa semakin tertekan. Namun tetap tak berani mengungkapkan apa yang sedang ia rasakan sebenarnya. Ia tahu bahwa saat ini perasaannya pada Roni sudah melampaui batas. Tapi di sisi lain, ia masih belum siap untuk melepaskan sepenuhnya. Dan itu menjadi beban yang semakin berat untuk disembunyikan. Ia menatap Yudi dengan perasaan campur aduk, sementara di dalam hatinya konflik batin semakin memuncak. Ambar merasa semakin tertekan, namun tetap tak berani mengungkapkan apa yang sedang ia rasakan sebenarnya. Mas, aku gak ada apa-apa, sungguh. Aku cuma lagi banyak pikiran aja, mungkin aku butuh waktu sendiri. Yudi menatap Ambar, merasa kecewa, namun tetap berusaha tegar. Kalau memang butuh waktu, aku ngerti Bar. Tapi ingat, aku dan Dika selalu ada di sini buat kamu. Jangan biarkan kita merasa ada yang berubah di antara kita. Ambar mengangguk pelan, mencoba meyakinkan Yudi dan Dika, tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa perasaannya sudah menjadi rahasia yang berbahaya. Saat itu ia menyadari bahwa hubungannya dengan Roni tak bisa terus-menerus berjalan seperti ini tanpa membahayakan rumah tangganya. Namun perasaan yang terlanjur dalam pada Roni membuatnya merasa berada di ambang kebimbangan. Ia menatap Yudi dan Dika yang masih menunggunya dengan senyum yang syarat harapan. Dan tiba-tiba perasaan bersalah meliputi hatinya. Sepulang kerja pada suatu sore, Ambar duduk di sebuah kafe dengan Roni. Ia menikmati setiap detik kebersamaan mereka. Berbicara, tertawa, mengenang masa lalu, dan merasa bebas dari segala rutinitas yang mengekangnya. Di tengah suasana hangat, Ambar benar-benar larut, lupa akan waktu yang terus berputar. Ia tidak sadar sudah hampir maghrib, dan di rumah Yudi menunggu dengan telepon yang tak berhenti berdering. Jam menunjukkan waktu di mana seharusnya Ambar menjemput Dika, tetapi ia tak kunjung tiba di sekolah. Tak lama, telepon Yudi berbunyi. Guru Dika menelpon, memberitahukan bahwa Dika masih menunggu di sekolah. Yudi menghela nafas, mencoba mengendalikan amarahnya. Iya Bu, saya akan ke sana sekarang. Terima kasih sudah memberitahu.
Ia segera bergegas menuju sekolah dan menemukan Dika duduk sendiri. Wajahnya pucat dan bingung. Saat mereka sampai di rumah, Ambar baru saja tiba. Dengan wajah santai seolah tak terjadi apa-apa. Yudi yang masih dalam emosi langsung menghampirinya. Ambar, kamu di mana saja? Lupa jemput Dika sampai gurunya harus telepon aku. Kamu tahu itu? Aku sampai lari-lari ke sekolah karena kamu gak bisa dihubungi. Anak kita nunggu sendirian di sekolah, Ambar. Ujar Yudi dengan nada keras dan emosi. Ambar kaget berusaha tenang namun gugup. Mas, aku ketemu teman lama sepulang kerja. Aku gak sengaja lupa waktu. Yudi menatap Ambar dengan tatapan tajam. Suaranya bergetar menahan amarah. Cuma teman lama, cuma lupa waktu. Ambar, Dika itu tanggung jawab kita berdua. Aku gak peduli kamu ketemu teman atau apa. Tapi ini soal anak kita. Kamu gak pikir bagaimana perasaannya menunggu sendirian. Ambar terdiam, merasa tertohok oleh kata-kata Yudi. Namun dalam hatinya rasa senangnya saat bersama Roni masih ada, bercampur dengan rasa bersalah. Ambar mencoba membela diri dan suaranya masih sedikit emosi. Mas, aku juga butuh waktu buat diri sendiri. Apa salahnya sih sekali-kali ketemu teman? Kamu kira aku gak capek dengan rutinitas ini? Aku juga punya hak buat bahagia kan? Yudi tertegun, marah namun juga bingung. Bahagia? Ambar, kebahagiaan apa yang kamu cari? Bukannya kamu selalu bilang keluarga ini adalah prioritasmu. Sekarang kamu malah bikin Dika kecewa. Kamu tega? Ambar dengan nada semakin tinggi merasa disalahkan. Aku capek selalu jadi yang diharapkan, Mas. Kamu juga bisa sekali jemput Dika kalau memang sayang sama dia. Jangan semua dibebanin ke aku. Yudi mencoba tetap tenang, namun dengan suara yang dingin. Ambar, ini bukan soal tugas siapa atau siapa yang harus jemput. Ini soal kamu yang makin jauh. Kamu berubah. Kamu bukan Ambar yang aku kenal dulu. Aku gak tahu apa yang membuat kamu berubah seperti ini. Ambar terpukul mendengar kata-kata Yudi, tapi ia merasa enggan untuk menunjukkan kesalahannya. Sambil memberi ke arah lain, ia merasa kesal karena dirinya seakan tidak diizinkan untuk menikmati kebahagiaan kecil bersama orang lain. Ambar dengan suara lirih namun tetap keras kepala. Aku cuma ingin punya waktu sendiri, Mas. Itu aja. Yudi menghela nafas panjang dengan nada penuh kekecewaan. Kalau waktu sendiri yang kamu cari, silakan Ambar. Mulai malam ini aku tidur di sofa. Mungkin itu yang kamu butuhkan. Aku gak akan ganggu. Ambar menatap Yudi dengan perasaan campur aduk. Ia merasa marah karena disalahkan, tapi di sisi lain ia ada rasa sakit dan penyesalan di hati. Yudi kemudian berjalan keluar kamar dan menutup pintu dengan pelan, membuat suasana malam itu terasa dingin dan tegang. Ambar duduk di atas ranjang, merasakan perasaan bersalah yang terus menghantui dirinya. Ia menatap ponselnya dan membuka pesan dari Roni. Namun kali ini rasanya berbeda. Ada suara hati yang berkata bahwa ia telah melangkah terlalu jauh, namun rasa marahnya pada Yudi masih menghalanginya untuk mengaku salah. Ambar berbisik pada dirinya sendiri sambil menatap ponselnya. Kenapa harus rumit ini? Kenapa aku gak bisa menikmati hidupku seperti dulu? Sementara itu di ruang tamu, Yudi berbaring di sofa, menatap langit-langit dengan pikiran yang penuh rasa kecewa dan sedih. Dika yang mulai merasa ada yang tidak beres di antara kedua orang tuanya berjalan pelan mendekati Yudi. Ayah, kenapa ibu gak tidur sama ayah di kamar? Dika dengan suara kecil penuh kekhawatiran bertanya. Yudi mengusap kepala anaknya dengan lembut menahan air matanya. Gak apa-apa nak, ayah cuma butuh waktu sendiri. Kamu tidur ya? Dika mengangguk dan berjalan kembali ke kamar dengan langkah berat, meninggalkan Yudi yang merasa hancur dan terasing. Di balik pintu kamarnya, Ambar terisak pelan, merasa bahwa apa yang awalnya hanya keinginan untuk bertemu Roni, telah membawa konsekuensi yang lebih berat daripada yang ia bayangkan. Malam itu, baik Yudi maupun Ambar tak bisa tidur. Keduanya terjebak dalam perasaan yang penuh kebingungan, penyesalan, dan rasa sakit yang kian mendalam. Seiring waktu, keadaan rumah tangga Ambar dan Yudi kian jauh dari keharmonisan. Rutinitas keluarga yang dulu menyatukan mereka kini terasa hambar. Setiap pagi, Yudi terlihat di dapur, membuat sarapan untuk Dika yang sering bertanya tentang ibunya. Ambar jarang ada di rumah pagi-pagi, meninggalkan alasan bahwa ia sibuk atau harus pergi ke sekolah. Yudi tidak lagi bertanya terlalu banyak, namun hatinya kian terluka melihat perubahan yang terus terjadi pada istri yang dulu selalu ia banggakan. Suatu pagi, saat Dika duduk di meja makan, ia memperhatikan ayahnya yang menyiapkan roti dan susu. Dika dengan suara polos dengan penuh kekecewaan. Yah, kenapa sekarang ibu jarang masak sarapan lagi? Dulu kan ibu ya selalu bikin roti sama susu buat aku. Yudi tersenyum kecil berusaha tetap tegar. Ibu lagi sibuk, ayah yang masak buat kamu, gak apa-apa kan? Dika mengangguk pelan namun wajahnya masih penuh tanya.
Tapi aku kangen sama sarapan yang ibu buat. Yudi menatap putranya dengan rasa bersalah yang teramat dalam. Di dalam hatinya, ia menyimpan amarah dan kekecewaan terhadap Ambar yang tampaknya semakin tidak peduli pada keluarga ini. Namun ia tak ingin meluapkan perasaan tersebut di depan Dika. Bagaimanapun ia ingin Dika tetap merasa dicintai oleh kedua orang tuanya. Lain hari, Ambar mengabari Yudi bahwa ia ingin pergi menginap di satu tempat wisata bersama teman-temannya. Namun Yudi hanya mengangguk tanpa bertanya lebih lanjut. Baginya, sikap Ambar sudah jelas. Istri yang dulu mengutamakan keluarga kini hanya sibuk dengan diri sendiri. Ambar dengan suara sedikit canggung mencoba terlihat wajar. Mas, aku mau pergi sama teman-teman. Kita rencananya mau nginep di villa di puncak, cuma semalam aja kok. Yudi datar, tidak lagi mempedulikan alasannya. Ya, silakan aja, Ambar. Ambar terdiam sesaat, sedikit terkejut dengan reaksi Yudi yang tak lagi menanyakan apa-apa. Tanpa kata-kata lebih lanjut, ia mengambil tasnya dan pergi. Di dalam hatinya ada sedikit perasaan bersalah, namun ia mengabaikannya. Memilih untuk menikmati waktu dengan Roni tanpa berpikir panjang tentang konsekuensinya. Saat Ambar bersama Roni di sebuah villa, mereka menikmati kebersamaan dengan bebas. Seolah waktu tidak terbatas. Mereka tertawa, bercanda, dan berbicara tentang banyak hal. Dari masa lalu hingga harapan-harapan yang tidak mereka sadari. Bisa membawa rasa sakit, namun di tengah-tengah momen itu Ambar merasa sedikit kosong. Ia menyadari bahwa ada hal yang ia tinggalkan di rumah. Sesuatu yang dulu membuat hidupnya lengkap. Roni menyadari perubahan di wajah Ambar dengan nada lembut. Bar, kamu baik-baik aja kan? Kok kelihatan murung? Ambar tertegun tersenyum tipis. Gak apa-apa kok Ron, mungkin cuma kecapean aja. Tapi makasih ya udah ada buat aku. Roni menatap Ambar dengan penuh perhatian lalu menggenggam tangannya. Namun Ambar merasa ada jarak yang tak terlihat di antara mereka. Di balik kesenangan yang mereka bagi, ada rasa hampa yang sulit ia jelaskan. Ketika malam kian larut, Ambar mulai merasa gelisah, membayangkan Yudi dan Dika di rumah. Ia memikirkan bagaimana Dika mungkin menunggunya pulang atau Yudi yang semakin menjaga jarak darinya. Di rumah, Yudi duduk di ruang tamu, menatap foto keluarga yang tergantung di dinding. Matanya kosong namun hatinya penuh luka. Ia menyadari bahwa Ambar yang ia kenal telah berubah. Entah kapan perasaan ini akan berakhir, namun Yudi merasa sudah lelah untuk mempertahankan pernikahan yang hanya memberi rasa sakit. Esok paginya saat Ambar pulang, ia menemukan Yudi sedang menyeduh kopi di dapur. Namun kali ini Yudi tak menyapanya seperti biasa. Ambar pun merasa sedikit canggung tapi mencoba membuka percakapan. Ambar berusaha tersenyum mencoba mencairkan suasana. Mas, aku pulang. Yudi tanpa menoleh dengan nada datar. Selamat datang, Bar. Ambar terdiam, merasa bahwa Yudi benar-benar mulai menjauh darinya. Hatinya terasa berat, tapi ia menekan perasaan itu. Yudi lalu berjalan keluar dapur tanpa menoleh lagi, meninggalkan Ambar dalam keheningan yang penuh dengan rasa bersalah dan kebingungan. Malam itu Ambar duduk di tepi ranjang menatap langit-langit dengan pikiran yang melayang-layang. Ia mulai merasakan dampak dari pilihannya yang kian menjauhkan diri dari Yudi dan Dika. Namun perasaan terhadap Roni masih kuat. Itu membuatnya terjebak dalam dilema batin yang menghancurkan. Perasaannya kini penuh tekanan dan ia tahu harus segera memilih antara keluarga yang sudah ia bangun dengan susah payah atau kenangan masa lalu yang kini kembali hadir mengacaukan hidupnya. Ambar berbisik pada dirinya sendiri dengan suara yang nyaris tak terdengar. Apa yang sebenarnya aku cari? Perlahan pintu kamar terbuka dan Yudi melangkah masuk. Ia menatap Ambar dengan mata yang penuh kelelahan namun ada ketulusan yang masih terpancar. Yudi berdiri di ambang pintu dengan suara lirih. Ambar, mungkin kita harus bicara. Ambar menunduk. Perasaannya bergejolak antara rasa bersalah dan keinginan untuk memperbaiki semuanya. Ia mengangguk pelan dan menepuk tempat di sebelahnya di ranjang, mengisyaratkan agar Yudi duduk di sana. Yudi pun duduk menatap ke depan dengan ekspresi yang sulit ditebak. Ambar dengan suara pelan, penuh keraguan memulai pembicaraan. Mas, aku minta maaf. Aku tahu mungkin aku sudah banyak mengecewakan kamu dan Dika. Yudi menoleh padanya. Matanya berkaca-kaca namun tetap tenang, ia menghela nafas panjang sebelum menjawab. Aku gak mau tanya apa yang sebenarnya terjadi, Bar. Aku cuma ingin kita sama-sama memikirkan apa yang harus kita lakukan ke depan. Untuk kita, untuk Dika. Aku gak mau keluarga kita hancur begitu saja. Ambar terkejut dengan ketulusan Yudi yang masih tersisa untuknya. Ia merasakan betapa besar hati suaminya yang tetap membuka pintu, meski ia telah membuat jarak di antara mereka. Sambil berusaha menahan air mata, Ambar menunduk, merasa hatinya makin berat.
Namun kali ini ia memutuskan untuk mendengarkan suara hatinya yang mendorongnya kembali ke dalam pelukan keluarganya. Mas, aku juga gak ingin semua ini berakhir begini. Aku terlalu banyak terlena dan mungkin aku lupa apa yang sebenarnya penting. Aku gak akan menyerah begitu saja. Aku janji mas, aku akan berubah. Yudi tersenyum tipis meski ada kesedihan yang masih melekat di wajahnya. Ia menatap Ambar sejenak, berusaha melihat ketulusan yang sudah lama hilang di matanya. Kalau kamu janji Bar, aku akan berusaha mempercayaimu. Tapi aku cuma minta satu hal, jangan sembunyikan apapun lagi dari aku. Aku tahu semua orang bisa berubah termasuk kita, asal kita sama-sama jujur. Ambar terdiam sejenak, merasakan beban berat di hatinya. Di dalam hatinya ia tahu bahwa hubungannya dengan Roni harus berakhir sebelum segalanya menjadi makin rumit. Ia pun memutuskan walau tidak sepenuhnya jujur dengan Yudi untuk mengakhiri semuanya dengan Roni secepatnya. Ambar sadar bahwa mempertahankan keluarganya adalah satu-satunya pilihan yang tepat. Ambar mengangguk sambil berusaha tersenyum. Aku janji mas, mulai sekarang gak ada lagi rahasia. Yudi tersenyum kecil, lalu dengan lembut menggenggam tangan Ambar. Ia tak berkata apa-apa, tapi genggaman itu penuh makna, seolah menjadi pengingat bahwa hubungan ini tak akan pernah mudah, namun layak diperjuangkan. Perlahan kehangatan kembali menyelimuti mereka, meski masih ada sisa-sisa luka yang perlu waktu untuk sembuh. Ambar dalam hati, aku harus mengakhiri semuanya dengan Roni, demi Yudi, demi Dika, demi keluarga yang selama ini aku punya. Aku gak mau kehilangan mereka. Malam itu mereka tertidur dengan perasaan yang bercampur. Di satu sisi ada harapan yang mulai muncul kembali, namun di sisi lain Ambar masih menyimpan ketakutan akan bagaimana masa depannya jika semua rahasianya terbongkar. Tekadnya sudah bulat, besok ia akan berbicara dengan Roni dan mengakhiri semuanya sebelum waktunya terlambat. Di tengah malam, Ambar bangkit dari tempat tidurnya, berjalan menuju kamar mandi. Pintu tertutup pelan, dan suara air mengalir mulai terdengar dari dalam. Di atas ranjang, Yudi memejamkan mata, mencoba melupakan perasaan ganjil yang kian terasa dalam beberapa hari terakhir. Tapi, ketenangan itu terpecah saat ponsel Ambar bergetar di atas meja di ranjang. Malam itu mereka tertidur dengan perasaan yang bercampur. Di satu sisi ada harapan yang mulai muncul kembali, namun di sisi lain Ambar masih menyimpan ketakutan akan bagaimana masa depannya jika semua rahasianya terbongkar. Tekadnya sudah bulat, besok ia akan berbicara dengan Roni dan mengakhiri semuanya sebelum semuanya terlambat. Di tengah malam, Ambar bangkit dari tempat tidur. Berjalan menuju kamar mandi, pintu tertutup pelan dan suara air mengalir mulai terdengar dari dalam. Di atas ranjang, Yudi memejamkan mata, mencoba melupakan perasaan ganjil yang kian terasa dalam beberapa hari terakhir. Namun ketenangan itu terpecah saat ponsel Ambar bergetar di atas meja samping ranjang. Awalnya Yudi ingin mengabaikan suara itu, menganggapnya hanya bosan biasa, tapi getaran itu tidak berhenti, terus berulang. Hingga Yudi terdorong untuk rasa penasarannya. Dengan perasaan campur aduk, ia meraih ponsel Ambar dan membuka layar. Begitu melihat nama kontak yang muncul di layar, tubuhnya mendadak tegang. Nama itu, Roni, muncul di hadapannya. Jantungnya berdegup kencang, dan keraguan perlahan-lahan berubah menjadi kekhawatiran yang lebih dalam. Dengan jari yang sedikit gemetar, Yudi membuka pesan itu. Begitu ia melihat isinya, nafasnya terasa terhenti. Deretan foto memperlihatkan Ambar bersama seorang pria, dengan latar belakang villa dan pemandangan indah yang tampak eksklusif. Di setiap foto, mereka tampak dekat, bahkan mesra. Matanya tertuju pada salah satu pesan yang membuatnya makin hancur. Sayang, ini foto kita kemarin, tolong simpan baik-baik ya. Aku harap lain waktu kita bisa berdua menghabiskan waktu romantis bersama lagi. Pesan itu seperti bom yang meledak dalam hati Yudi. Tangannya terasa lemas dan ponsel itu hampir terjatuh dari genggamannya. Seluruh tubuhnya seakan kehilangan daya, seakan dunia di sekelilingnya runtuh dalam sekejap. Ambar, wanita yang selalu ia percayai sepenuhnya, kini mengkhianati kepercayaannya dengan begitu dalam. Nafasnya memburu dan pikirannya berkecamuk dengan berbagai pertanyaan yang tak terjawab. Kenapa? Adalah satu-satunya pertanyaan yang terus-menerus bergema dalam benaknya. Saat Yudi masih tenggelam dalam keterkejutan dan rasa sakit yang begitu dalam, suara pintu kamar mandi terbuka. Ambar kembali masuk, menyekat tangannya dengan handuk kecil. Ia mendapati Yudi terduduk di tepi ranjang dengan tatapan kosong. Ponsel masih ada di tangan suaminya. Ambar tampak bingung melihat ekspresi wajah Yudi yang begitu dingin dan kosong.
Mas, kenapa kamu bangun di tengah malam begini? Ada yang mengganggu pikiranmu? Ambar berbisik cemas. Yudi tak segera menjawab. Perlahan ia mengangkat pandangannya, memandangi Ambar dengan tatapan yang penuh dengan rasa kecewa dan terluka. Di tangannya ponsel Ambar masih menyala, menampilkan pesan dari Roni. Ambar menelan ludah. Mendadak tubuhnya terasa dingin. Dia tahu sesuatu yang mengerikan baru saja terjadi. Yudi dengan tangan gemetar memberikan ponsel itu padanya. Baca Ambar, coba kamu jelaskan ini semua apa maksudnya. Yudi dengan suara rendah penuh emosi yang tertahan. Ambar meraih ponsel dengan tangan gemetar. Melihat foto-foto dan pesan dari Roni, wajahnya langsung pucat. Ia menatap Yudi yang kini tampak seperti gunung berapi yang siap meletus kapan saja. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Suara Ambar bergetar penuh rasa bersalah. Mas, aku bisa jelasin. Aku gak bermaksud seperti ini. Semua ini cuma hilaf, Mas. Yudi memotong dengan suara tajam. Hilaf, Bar. Kamu nyebut ini cuma hilaf. Kamu sadar gak apa yang telah kamu lakukan pada keluarga kita? Kamu tahu gak seberapa besar kepercayaanku selama ini? Ambar terisak mencoba mendekat. Mas, aku benar-benar gak tahu kenapa aku bisa sampai seperti ini. Aku menyesal, Mas. Yudi menjauh, menahan amarahnya agar tidak meledak seketika. Matanya menyipit tajam, menahan luka yang terasa menggoyak di dalam dirinya. Menyesal? Kamu pikir kata-kata itu bisa memperbaiki semua ini? Ambar, apa yang sebenarnya terjadi di sana? Apa yang kamu lakukan di villa itu dengan dia? Jelaskan pada aku, Ambar. Ambar semakin menangis, mencoba mencari kata-kata, namun bibirnya keluh, nafasnya tercekat dan tubuhnya gemetar. Ambar memohon penuh penyesalan. Mas, kami hanya bertemu, berbicara. Aku terlalu jauh, tapi aku benar-benar gak bermaksud menyakiti kamu. Aku sadar semua ini salah, Mas. Aku mohon. Yudi dengan nada tinggi dan marah. Bicara, cuma itu. Kamu pikir aku bodoh, Ambar? Kamu pikir aku akan percaya semua ini cuma sekedar bicara? Kamu tahu seberapa besar sakit yang aku rasakan melihat foto-foto itu? Melihat kamu berdua di sana, tertawa dan mesra. Itu lebih dari sekedar bicara, Ambar. Lebih dari sekedar hilaf. Ambar menangis, meraih tangan Yudi yang penuh amarah. Aku benar-benar minta maaf, Mas. Aku akan mengakhiri semuanya. Aku akan memperbaiki semuanya. Yudi menarik tangan Ambar dengan kasar. Tatapannya penuh rasa jijik dan terluka. Ia menghela nafas, mencoba menguasai dirinya. Namun amarahnya terlalu dalam. Tidak, Ambar. Maaf saja tidak cukup. Kamu sudah menghancurkan semua kepercayaan yang aku berikan. Kamu sudah mengkhianati aku, mengkhianati anak kita. Kamu tahu gak betapa sakitnya hati ini? Aku gak bisa ngeliat wajah kamu lagi di rumah ini. Keluar, Ambar. Pergi dari rumah ini sekarang. Ambar langsung terduduk, menangis terseduh-seduh. Sambil memohon ampun, ia mengeluarkan tangannya memohon berharap Yudi melunak. Mas, jangan seperti ini, aku mohon. Jangan usir aku. Beri aku kesempatan sekali lagi. Aku benar-benar menyesal. Aku akan mengubah segalanya demi anak kita, demi kita berdua. Namun Yudi hanya berdiri tegak, tatapannya semakin dingin dan tegas. Luka di hatinya terlalu dalam, terlalu perih untuk bisa menerima permintaan Ambar begitu saja. Yudi menahan amarah, suaranya rendah namun tegas. Tidak ada yang tersisa di antara kita, Ambar. Tidak ada lagi yang bisa diperbaiki. Kamu sudah membuat pilihan, dan kamu harus terima akibatnya. Ambil barang-barangmu dan keluar dari rumah ini malam ini juga. Aku gak bisa hidup dengan seseorang yang tega mengkhianati kepercayaanku seperti ini. Ambar terduduk di lantai, menangis tanpa suara. Menyadari bahwa semua kata-katanya sudah tidak berarti lagi. Yudi berbalik dan berjalan menjauh, meninggalkan Ambar yang hancur dan merasa seluruh dunianya runtuh. Keputusan itu sudah bulat dan malam itu menjadi saksi runtuhnya cinta dan kepercayaan yang dulu mereka bangun bersama. Ambar berjalan terhuyung keluar dari rumahnya dan menuju rumah orang tuanya yang berjarak hanya beberapa ratus meter. Langit malam tampak gelap seakan menjadi saksi sunyi atas segala penyesalan yang kini menyesakan dadanya. Sesampainya di rumah orang tuanya, Ambar mengetuk pintu dengan tangan gemetar. Air mata masih mengalir di pipinya. Tak lama kemudian pintu dibuka oleh ibunya yang terkejut melihat Ambar di depan pintu dengan wajah pucat dan mata bengkak. Ibu Ambar kaget sambil mengamati wajah Ambar. Ambar, tengah malam begini ada apa nak? Kamu kenapa menangis? Ambar tanpa banyak bicara langsung merangkul ibunya terisak-isak tanpa mampu menjelaskan apapun. Ibunya menghela nafas dan membawa Ambar masuk ke dalam rumah. Ayahnya yang sudah setengah tidur di ruang tengah membangunkan Ambar melihat Ambar datang dengan keadaan seperti itu. Wajahnya menyiratkan kekhawatiran dan kebingungan. Ayah Ambar serius mencoba menahan emosi. Ada apa ini Ambar? Kenapa kamu datang ke sini larut malam dan menangis seperti itu? Mana Yudi dan anakmu?
Ambar mencoba menenangkan diri sejenak, menghapus air mata di pipinya dan menghela nafas panjang. Dengan suara gemetar dan perasaan berat, ia mulai menceritakan semuanya tentang kebersamaannya dengan Roni, pengkhianatan yang telah ia lakukan, hingga perkelahian hebat dengan Yudi tadi malam. Ayah dan ibunya mendengarkan dengan wajah penuh emosi. Begitu Ambar selesai berbicara, suasana di ruang tamu menjadi mencekam dan sunyi. Ayahnya berdiri, menatapnya dengan tatapan marah dan kecewa. Ambar, apa yang kamu pikirkan? Kamu sadar nggak apa yang sudah kamu perbuat? Kamu itu sudah menjadi istri, ibu. Kenapa sampai begini? Apa kamu sadar seberapa besar dosa dan malunya tindakanmu ini? Ambar menunduk terseduh-seduh. Ayah, aku tahu aku salah, ayah. Aku nggak tahu kenapa aku bisa sejauh ini. Aku benar-benar menyesal. Ayah Ambar nafasnya tersengal karena emosi. Menyesal sekarang. Kamu pikir kata-kata itu bisa memperbaiki kehancuran ini? Aku ini malu pada Yudi dan keluarganya. Kamu sudah dipercaya, kamu bisa jadi istri yang baik, tapi lihat sekarang. Aku benar-benar gagal mendidik anakku. Ambar makin terisak, tak mampu berkata-kata lagi. Ayahnya semakin tersulut emosinya, melangkah maju mengangkat tangannya dengan amarah yang memuncak, hendak menampar Ambar. Tapi di saat yang sama, ibunya buru-buru memegang tangan ayahnya dan mencegahnya. Ibu Ambar menahan dengan suara lembut dan tegas. Sudah Pak, jangan seperti ini. Ambar memang salah, tapi memukulnya tidak akan menyelesaikan masalah. Biarkan dia sadar dari kesalahannya. Ayah Ambar menarik nafas panjang, menurunkan tangannya dengan kesal, namun matanya tetap menunjukkan kekecewaan yang dalam. Ambar berdiri gemetar, semakin tenggelam dalam rasa persalahannya. Ayah Ambar dengan suara berat sambil memalingkan wajah. Malam ini kamu tidur di sini. Besok aku akan bicara dengan Yudi. Kita harus selesaikan ini secepatnya, Ambar. Tidak ada tempat untuk pengkhianatan dalam keluarga kita. Jangan kamu kira ini masalah kecil. Ambar mengangguk pelan. Air matanya terus mengalir tanpa henti. Ibunya menuntun Ambar menuju kamar, membiarkannya menenangkan diri sejenak. Namun dalam hati, Ambar tahu tak ada ketenangan dalam dirinya malam itu. Semua kesalahannya kembali menghantui dan kini dia hanya bisa terbaring tenggelam dalam perasaannya yang menyesal yang mendalam. Pagi itu sinar matahari mulai menembus celah-celah tirai jendela. Namun suasana di dalam rumah Yudi terasa kelam. Ia duduk termenung di teras, memandang kosong ke arah halaman. Pikiran dan perasaannya bercampur aduk, masih terbayang kejadian malam sebelumnya. Sementara itu anaknya, Dika, berlarian mencari ibunya di dalam rumah. Dika memanggil Ambar dengan suara ceria, tapi tidak ada jawaban. Akhirnya ia beralih ke arah ayahnya yang terlihat murung di teras. Dika dengan ceria sambil berlari menghampiri Yudi. Ayah, di mana ibu? Dika mau berangkat sekolah, ibu belum bangun. Yudi yang masih terbenam dalam pikirannya tidak menghiraukan pertanyaan Dika. Ia tetap diam, tatapannya kosong. Dika merasa bingung dan kembali bertanya. Ayah, ibu di mana? Kenapa ayah nggak jawab? Ujar Dika lebih kuat, sedikit bingung. Yudi tanpa menoleh dengan nada marah langsung menjawab. Cukup Dika, jangan ganggu ayah. Dika terkejut dan mundur sedikit. Air mata mulai menggenang di matanya. Dia tidak mengerti mengapa ayahnya marah dan tidak bisa menahan tangisnya. Ayah, Dika kan hanya bertanya kenapa ayah marah. Dika cuma mau tahu di mana ibu. Yudi yang awalnya terpaku dengan kemarahan tiba-tiba sadar bahwa Dika bukanlah penyebab dari semua ini. Melihat anaknya menangis, hatinya tertegun. Ia merasa bersalah karena telah melampiaskan amarah pada Dika. Ia mengambil nafas dalam-dalam dan menyesali tindakannya. Yudi menunduk pelan. Maafkan ayah Dika, ayah tidak seharusnya marah padamu. Ini bukan salahmu. Dika mau ibu, Dika nggak tahu kenapa ibu nggak ada di rumah, Dika takut. Ujar Dika masih terisak. Yudi menghela nafas berat memandang Dika. Ibu sedang di rumah nenek, ayah akan mengantarmu ke sana, kita harus cari ibu. Dika menunggak dengan harapan. Benar ayah, kita mau ke rumah nenek sekarang. Yudi mengangguk, meski hatinya masih terasa berat, ia tahu ia harus mencari Ambar. Tapi di saat yang sama ia merasa terjebak dalam ketidakpastian. Dika berlari ke dalam, bersiap untuk pergi. Sementara Yudi berusaha menenangkan dirinya. Dalam hati ia berdoa agar Ambar segera kembali dan bisa memperbaiki semuanya. Yudi berbisik pada dirinya sendiri. Aku harus kuat untuk Dika, dia tidak pantas merasakan semua ini. Dengan perasaan campur aduk, Yudi akhirnya memutuskan untuk berangkat ke rumah orang tua Ambar bersama Dika. Dia ingin menemukan Ambar dan berharap bisa memperbaiki semuanya. Meskipun jalan yang harus dilaluinya tidaklah mudah. Di depan rumah orang tua Ambar, Yudi merasa berat menapaki langkahnya. Ia menggendong Dika yang masih terisak, berusaha menenangkan anaknya yang tidak mengerti mengapa ibunya tidak ada di samping mereka. Saat mereka sampai, pintu dibuka oleh ayah Ambar. Melihat cucunya, wajahnya seketika berubah ceria. Dia segera memeluk Dika dengan penuh kasih. Dika, cucu ayah, kenapa kamu datang ke sini sayang? Apa kamu baik-baik saja?
Dika mengangguk meski matanya masih merah. Yudi hanya bisa tersenyum kecut, merasa terjebak dalam situasi yang tidak nyaman. Ia dipersilakan masuk ke dalam rumah dengan sikap ramah oleh ayah Ambar. Dika pun dilepaskan dari pelukan kakeknya dan disuruh untuk bermain di halaman bersama bibinya. Bibi Ambar, ayo Dika, kita main di luar, banyak mainan baru di sini. Setelah Dika pergi, Yudi duduk dengan canggung di sofa, merasakan keheningan yang menyelimuti ruangan. Ambar duduk bersampingan namun Yudi enggan memandangnya. Perasaannya bercampur antara marah dan jijik. Ambar hanya bisa menunduk, air mata mengalir di pipinya, menahan rasa bersalah yang mendalam. Yudi, kami mohon maaf atas segala kesalahan Ambar. Kami merasa sangat malu atas perbuatan anak kami, ini bukan didikan yang kami harapkan. Yudi dengan suara tegas dan datar. Ini bukan masalah biasa yang bisa kalian maafkan begitu saja. Dia telah menghancurkan kepercayaan saya, menghancurkan keluarga kita. Ayah Ambar dengan penuh penyesalan. Kamu tidak tahu apa yang terjadi, Yudi. Kami sangat menyesal. Tolong beri kesempatan pada Ambar untuk memperbaiki semuanya. Ambar terisak mencoba menjelaskan. Yudi, aku minta maaf. Aku tidak bermaksud membuat semuanya menjadi seperti ini. Semua ini adalah hilafku. Keputusanku yang salah. Yudi hanya terdiam, matanya menatap kosong ke arah dinding. Berusaha menahan emosi. Suasana terasa semakin menegangkan. Ayah Ambar berusaha keras menjelaskan meskipun hatinya terasa berat. Yudi, pertimbangkanlah demi Dika. Dia tidak pantas melihat orang tuanya terpisah. Anak itu sangat mencintai ibunya. Dika yang bermain di luar terdengar tertawa ceria, membuat hati Yudi semakin tertekan. Dia teringat semua kenangan indah bersama keluarganya. Bagaimana mereka sering menghabiskan waktu bersama. Bagaimana Dika selalu berlari menghampiri Ambar dengan senyum lebar. Saya tidak ingin Dika merasakan semua ini, tapi saya tidak bisa mengabaikan rasa sakit yang saya rasakan. Saya merasa dikhianati. Ibu Ambar dengan penuh harapan. Tolong Yudi, kami akan berusaha membantu Ambar berubah. Beri dia kesempatan, dia adalah ibunya Dika, anak kita butuh ibu yang baik. Ambar menangis dan terisak. Yudi, aku berjanji, aku akan memutuskan semua komunikasi dengan Roni. Aku ingin memulai semuanya dari awal untuk kita bertiga demi Dika. Yudi terdiam, pikiran dan perasaannya bertaruh. Kekecewaannya yang mendalam terasa seperti belati yang terbenam di hatinya. Namun suara Dika yang riang di luar memberi sedikit harapan. Akhirnya setelah beberapa saat yang panjang, ia mengangkat wajahnya menatap Ambar. Baik, saya akan memaafkanmu, tapi dengan satu syarat, kamu harus memutuskan semua hubungan dengan Roni. Jangan ada lagi komunikasi apapun. Ini adalah harga yang harus kau bayar untuk mendapatkan kepercayaan saya kembali. Aku setuju, aku akan melakukannya demi Dika. Aku akan berjuang untuk keluarga kita. Aku akan membuktikan bahwa aku bisa menjadi istri yang baik. Mendengar kata Dika, Yudi merasakan hatinya seolah diremas. Ia merasa dilema antara kebahagiaan Dika dan rasa sakit yang masih mengganggunya. Dia mengangguk meskipun masih ada rasa sakit di hatinya. Tapi ingat, ini tidak akan mudah, kamu harus berjuang. Dan saya butuh waktu untuk memulihkan kepercayaan saya. Ambar mengangguk berjanji akan melakukan yang terbaik. Meski jalan ke depan tidak akan mudah, mereka berdua sepakat untuk memperbaiki segala kesalahan yang telah terjadi demi Dika. Demi kebahagiaan keluarga yang mereka impikan.